Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah grafika komputer, yaitu membuat game. Jadi game kami ini adalah bertopik racing car 2D. Perkenalkan, nama saya John Mister Jupiter, NIM 2024 10 10 30 42, dan teman saya. Bayu Dwi Satrio Utomo dengan NIM 2024 10 10 30 70. Nah, jadi adapun topik pembahasan kami, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua tampilan game, yang ketiga source code-nya, dan yang keempat ini adalah kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini latar belakang dari game yang kita buat yaitu Racing Car 2D, yaitu di era modern saat ini semua game pasti yang kita kenal menjadi lebih up dengan nuansa yang mengikuti era modernnya. Lalu di sini game kita itu ingin bernostalgia dengan masa kecil. Oleh karena itu kami ingin mengembalikan nuansa game lama yang telah mengisi waktu kecil kita agar bisa dirasakan oleh player-player atau pengguna baru zaman sekarang. Next. Baik, di sini terdapat tampilan game. Yang pertama yaitu ada play game. Lalu yang kedua itu di dalam in-game-nya, yang pertama terdapat skor, lalu terdapat level, dan juga terdapat jalan, lalu ada mobil truk, rintangan, dan juga Tamiya sebagai di jalan sisi lainnya. Lalu yang kedua yaitu tampilan gamenya, jika salah satu player ada yang gagal atau sudah kalah, maka akan menampilkan hasil finalnya. Lalu jika keduanya sudah kalah, maka game over. Oke, di sini kami akan langsung lanjut untuk mempresentasikan source code-nya, menjalankan programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kendaraan, yaitu yang pertama ada Tamiya. Di sini kita menggunakan parameter X atau Y yang nantinya untuk berguna di playernya, entah player 1 ataupun 2. Di sini kita menggunakan GL Polygon. Lalu yang kedua yaitu kita menggunakan truk. Di truk ini kita juga sama menggunakan seperti tadi dengan X dan Y untuk player 1 ataupun 2, dan juga menggunakan GL Polygon juga. Lalu ada GL Triangles, dan belakang kaca menggunakan GL Quads. Lalu di jalan raya, kita menggunakan fungsi jalan, yang itu menggunakan parameter JLN, digunakan yang sebagai X di jalan. Fungsi parameter diisi yang sesuai dengan playernya. Lalu ada tepi yang kita gunakan sebagai X, digunakan untuk memindahkan di player 1 ataupun 2. Lalu terdapat kotak call, dan juga garis mid. Nah, di subscreen ini kita menggunakan play flash start game. Nanti yang tampilan awalnya kita menggunakan play game, lalu diklik, nanti kita akan masuk ke dalam in game-nya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskannya. Di sini terdapat player 1 dan player 2. Namun saya akan menjelaskannya di player 1 saja karena player 2 ini hanya berbeda, semua fungsinya sama, namun hanya berbeda titiknya seperti itu, atau ya hanya berbeda titiknya saja. Di sini ada parameter variable play, fast, nanti dia kalau misalnya diklik play game-nya, ntar dia jadi true, maka masuk in game. Lalu ada Y rintangan di sini, awalnya kan ada 50, nanti ketika rintangan ini awalnya kan rintangannya di atas, ketika berjalan ntar dia rintangan ini dia berkurang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi sehingga Y ini nanti bisa bertabrakan dengan mobil seperti itu. Lalu di sini ada cek level ini untuk mengecek levelnya.
Lalu di sini untuk player 1. Nah, di sini untuk player 1 ini ada X player 1 dan Y player 1. X player 1 ini awal titik S-nya itu 120 di sini. Nah, sementara untuk Y ini adalah 0. Jadi awalnya ini Y-nya 0, nanti ketika dimajukan dia akan maju seperti itu. Lalu ini ada grid pair ini. Grid pair ini untuk membuat sebuah titik atau untuk membuat collision-nya. Jadi 100, 300, dan 0, 500 ini adalah sebuah titik dari dindingnya tersebut. Seperti itu. Untuk logikanya player 1 ntar Y awalnya itu 500, kecepatannya adalah 10. Di sini ini digunakan untuk menghitung waktunya seperti itu. Nanti kita bahas di bagian timernya. Nah, untuk collision-nya ntar ketika dia menabrak sesuatu dari rintangan atau dinding tepinya ini, maka ntar ini akan menjadi true. Ini nanti true ketika menabrak seperti itu. Lalu untuk skornya, ini skor player ini untuk menghitung tampilan di sini, skor satunya. Lalu untuk pick skornya nanti ketika salah satu dari sini sudah game over. Nah, ketika game over di player 2 misalnya, maka pick score ini akan ditampilkan di bagian 530 ini, seperti itu. Lalu untuk ada rintangan, XR player 1 ini adalah X dari rintangan player 1 yang ini. Nah, yang ini nanti player 2 ada juga masing-masing. Nah, ini akan di random sesuai dengan range-nya, yaitu 150 dan 250. 150 di sini dan 250 di sini. Dan jaraknya itu adalah 10. Step-nya itu 10. Jadi karena perpindahan dari antara inputan keyboard-nya untuk di mobil tersebut adalah 10, maka untuk X rintangannya itu diadakan 10 juga, seperti itu. Untuk tingkatan pertama itu adalah 1. Oke, di sini ini fungsi ini untuk membuat tampilan huruf dan menampilkan skornya. Lanjut ke bagian fungsi ininya, key-nya. Di sini fungsi key ini menggunakan keyboard func dan special func. Special func ini adalah fungsi pack up, pack down, pack right, dan pack left. Lalu ada mouse. Mouse ini untuk mengklik nantinya. Lalu ada keyboard func seperti ini. Nah, untuk key player 1 sendiri menggunakan keyboard tadinya. Nah, ORD ini untuk mengambil sebuah tipe integernya dari key, lalu disamakan dengan integer dari w. Nah, lalu apabila key-nya sama dengan w, di sini integernya sama dengan ORD dari w, maka yang dijalankan adalah ini. Nih, pertama dicek dulu apakah Y player-nya tambah 50 lebih dari 500 atau melewati batas atasnya ini, maka ketika sudah melewati dia nggak akan bertambah lagi. Nah, apabila bertambah maka dia nantinya menambah gitu. Nah, di sini ada ORDK-nya untuk D dan A. Nah, ketika ditambahkan dia nantinya bertambah 10 untuk ke kanan dan berkurang 10 ke kiri. Nah, apabila ini berguna untuk fungsi enter seperti itu. Yang ini enter, nanti berguna untuk ketika game over seperti itu. Nah, nantinya ketika fungsi D ini pertama dicek apakah player 1 ini false. Ketika dia false maka menjalankan ini. Ketika dia true, X player-nya bertambah 0 terus. Jadi nggak ada perulangan sama sekali seperti itu. Nah, lalu dicek untuk X player-nya digunakan grid player 1 seperti ini. Ke D. Indeks 1. Grid player tadi yang ini. Yang grid-gridnya yang ini. Indeks 1, 0, 1 berarti 300. 300 itu yang ini. Yang sebelah sini. Nah, nanti ketika dia tekan D terus melewati garis putih ini, maka dia akan game over seperti itu, selesai. Berlaku juga untuk yang A, indeks ke 0. Nah, untuk yang player 2 juga sama.
Ketika menekan tombol kanan atau tombol kiri, maka dia akan berpindah ke kanan sebanyak 10 dan ke kiri sebanyak 10. Lalu ketika melewati garis putih ini, maka dia akan selesai gamenya atau game over seperti ini. Nah, lanjut ke mouse. Di sini mouse menggunakan left button. Ketika X dari sini lebih dari sama dengan 280 atau kurang dari 480 di sini di bagian ininya. Lalu dan Y-nya lebih dari 220 dan kurang dari 280 di sini. Berarti di dalam ini. Ketika diklik maka play-nya sama dengan true. Seperti itu. Nah, di sini ada timer rintangan sendiri. Nah, awalnya kan play-nya true. Apabila false, maka yang ini nggak dijalankan untuk menghemat memori seperti itu. Setelah itu, setelah dia true, maka di sini dicek menggunakan rintangan tersebut yang awalnya 50, dia berkurang sebanyak 20. Nah, TR ini bergunakan untuk time rintangan. Time rintangan itu adalah 500 seperti itu. Nah, lalu ketika dia masih false dua-duanya, maka rintangannya ini akan berkurang sebanyak 450. Ketika dia sudah melewati bawah ini, maka dia akan menambah levelnya. Lalu untuk melihat rintangannya ini kembali lagi menjadi 100 seperti itu. Lalu di random untuk bagian X-nya. Random ke kiri, ke kanan seperti itu. Sesuai dengan range-nya dan step-nya. Nah, ketika cek levelnya modulus 2, maka kecepatan dari rintangan Y-nya tersebut berkurang 100. Jadi ketika cek levelnya kan awalnya kan 0 nih. Ketika dia melewati ini nanti cek levelnya sama dengan 2. Ketika dia 2 maka di modulus sama dengan 0. Maka yang ini berkurang sebanyak 100 sampai dengan 100 juga. Nah, jadi ketika awalnya kan 500 berkurang hingga mencapai 100. Seperti itu untuk timer rintangan. Untuk timer player 1 seperti ini. Awalnya dicek play sama dengan true, lalu untuk crash wall player 1 sama dengan false. Y berkurang sama dengan kecepatan. Kecepatan ini 10. Lalu dicek apakah Y kurang dari 0. Apabila kurang, maka Y sama dengan cek Y gitu. Cek Y ini kita bisa lihat di bagian atasnya adalah 50 seperti itu. Nah, lalu ketika sudah selesai di sini, di pengkondisian ini, maka skornya ini bertambah sama dengan kecepatan. Jadi skor player 1 ini bertambah sebanyak 10 kali seperti itu, tambah-tambah 10. Lalu dicek apabila skor player 1 di modulus cek kecepatan bisa kita lihat di sini ada 5.000. Apabila di modulus sebanyak 5.000 sama dengan 0, maka tingkatan atau level bertambah 1. Lalu cek Y-nya ini berkurang sebanyak 5, cek poin berkurang sebanyak 5, dan cek kecepatan bertambah 10.000. Jadi dia pertama kan 5.000, lalu bertambah 10.000 jadi 15 gitu. Ketika skor sama dengan 5.000, maka dia semakin cepat seperti itu. Jadi lalu ketika 15.000 makin cepat dan begitu seterusnya. Sesuai kelipatannya 15 seperti ini. Nah, ketika cek Y ini kurang dari 20, maka cek Y ini sama dengan 20. Jadi dia tetap 20 kalau dia seandainya kurang dari 20. Untuk checkpointnya seperti ini sama-sama juga. Lalu untuk kita lihat untuk timernya sendiri checkpoint, di sini timer awalnya kan 30, lalu berkurang sebanyak 5. Di sini checkpoint berkurang sebanyak 5 hingga mencapai 10 seperti itu. Untuk melihat kecepatan dari garis midnya. Untuk timer 2 sama saja. Kurang lebih apabila di run maka seperti ini. Dijalankan, diklik menggunakan klik kiri. Nah, lalu bermain seperti ini.
mobil ini harus menghindari kotak ini. Apabila kena seperti ini, maka game over. Nah, ketika sudah berhasil melewati, maka semakin cepat. Ketika game over, di sini ada tulisan enter to play. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari game tersebut adalah racing game ini dibuat menggunakan OpenGL, menggunakan bahasa Python, di mana game ini bertujuan sebagai untuk refreshing atau waktu-waktu santai. Game ini menggunakan 2 player, di mana player 1 menggunakan keyboard dan player 2 menggunakan special keyboard. Untuk tampilan game menggunakan input mouse, seperti itu. Untuk player 1 sendiri menggunakan mobil truk dan player 2 menggunakan mobil Tamiya. Lalu ketika game ini selesai, maka akan menampilkan jumlah skor dan jumlah level tertinggi setiap player. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan bisa di kolom komentar atau bisa hubungi email yang tersedia. Terima kasih.